Jadi kalau Anda beberapa kali sudah diskusi Zoom ya, dan saya juga pernah mendengarkan pada saat Anda Zoom dengan Ibu Umu ya, mata kuliah sosiologi pada saat sesi kelompok sosial. Nah, ini jadi sehingga irisan dari mata kuliah ilmu budaya dasar itu lebih ditekankan kepada eh, perilaku manusianya ya. Sedangkan sosiologi adalah kepada proses interaksinya di dalam masyarakat yang menampilkan peran-peran perilaku yang diajarkan, yang dibahas dalam ilmu budaya dasar ya. Nah, ini coba kalau ini ya dari 44 orang yang hadir nanti akan saya fotokan. Ini sudah tidak ada nama yang muncul tapi sudah muka-muka yang semangat ya, muka-muka yang bergairah untuk mengikuti mata kuliah ini ya. Muhammad siapa ini Muhammad Ahmad Ilham, Vanessa, Muhammad Hafiz, coba di wajah-wajahnya Gina ya. Ini Sari Dewi, ini supaya Haikal ya. Ini sudah hadir di sini. Nah, ini dari 44 berdiskusi terkait dengan yang pertama dulu yang saya share di pertemuan ke-10 ya. Anda bisa juga buka IBD materi tentang manusia dan pandangan hidup ya. Nah, manusia dan pandangan hidup yang sudah saya berikan, apa sih yang disebut dengan pandangan hidup ya. Semua manusia yang ada di muka bumi ini tentunya yang sudah berpikiran dewasa ya, sudah pada tataran mereka sudah bisa berpikir logis, sistematis. Nah, maka konsep pandangan hidup itu sudah bisa masuk ke pola-pola berpikir remaja ya. Jadi setiap manusia yang sudah punya wawasan, sudah punya pemikiran terhadap masyarakat itu tentunya paham akan apa artinya pandangan hidup ya. Nah, coba Aikel, Ibu ingin tahu wawasan Aikel tentang pandangan hidup itu seperti apa Aikel? Iya Bu, Ya, kalau pandangan hidup itu arahan, apa? arahan Bu. Arahan apa? Apa? Arahan petunjuk hidup di dunia. Arahan petunjuk hidup di dunia ya. Jadi semua manusia tentunya punya pandangan hidup yang berbeda-beda ya. Pandangan hidup itu juga dapat diartikan sebagai pegangan atau pedoman ya. Bagi pandangan hidup bagi pribadi manusia, pandangan hidup nanti konsepnya masuk ke dalam konsep alam, konsep manusia ya, pola-pola konsep hidup tentang bagaimana menyikapi Tuhannya ya. Nah, ini juga akan diperlukan sebagai pedoman, arahan dan petunjuk yang dimiliki oleh setiap manusia ya. Tentunya setiap orang punya pandangan hidup yang berbeda ya terkait dengan pandangan hidup. Nah, kemarin sudah saya share bahan tentang pandangan hidup ya. Pandangan hidup itu juga bisa berupa kepercayaan ya. Apa-apa yang ada dalam pikiran manusia yang berfungsi sebagai motor eh, bagi keberlangsungan dalam perubahan sosial dan moral ya. Artinya secara konsep pribadi
pandangan hidup itu melekat dalam pola-pola berpikir manusia, ya. Tapi kalau dalam kehidupan bernegara, ya, pandangan hidup keluarga, pandangan hidup negara itu juga biasanya dianalogikan dalam bentuk simbol-simbol, ya. Pandangan hidup bangsa Indonesia itu tercermin dalam apa, Bita? Pandangan hidup bangsa Indonesia itu tercermin dalam apa? Pancasila. Dalam ini ya, Pancasila, ya. Sehingga Indonesia memiliki pandangan hidup berketuhanan yang Maha Esa, ya, dalam yang ketuhanan yang mayoritas Islam, ya, tetapi ada lain konsep pandangan berinteraksi di dalam kehidupan masyarakat ini bisa menjadikan pola-pola tingkah laku, ya, yang pola-pola yang yang kita asistensi diri setiap manusia, ya. Nah, di mana pandangan hidup itu diimplementasikan? Coba Raisa, pandangan hidup itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan apa, Raisa? Ya, Manuela. Selamat pagi, Manuela. Manuela, pandangan hidup itu bisa diimplementasikan dalam wujud berkehidupan seperti apa? Halo? Bisa dengar, Manuela? Ya, maaf Bu, bisa ulang. Nah, pandangan hidup itu kalau diimplementasikan itu wujudnya seperti apa? Di dalam konten apa? Bahwa kita punya pandangan hidup, setiap manusia punya pandangan hidup. Implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat itu bisa dilihat dalam konteks apa? Cara, ya, bisa dengan cara pola berpikir, ya, sistem bergaul, ya. Nah, dalam konteks apa? Dalam sosiologi itu sudah diajarkan bahwa pandangan hidup ini implementasi dari pola-pola kehidupan, ya, pola-pola tingkah laku yang bisa diimplementasikan dalam wujud apa? Jangan misalkan kita, oh saya punya pandangan hidup yang kuat, yang kokoh gitu, ya. Nah, tapi tidak sesuai dengan jiwa yang ditampilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bisa dilihat pola-pola interaksinya di dalam kehidupan masyarakat, di dalam pola-pola interaksi, ya, Manuela, ya, dalam berkomunikasi, dalam mengadakan kontak sosial. Orang tidak perlu lagi berbicara, tapi orang sudah bisa menilai bahwa kita atau orang yang di hadapan kita itu punya karakter seperti apa. Nah, jadi pandangan hidup bisa juga berwujud dalam karakter-karakter manusia, ya, yang bisa kita lihat dalam wujud komunikasi, dalam wujud kontak sosial, ya, yang Anda sudah tentunya belajar dalam sosiologi tentang interaksi sosial, tentang kelompok sosial, ya, bagaimana Anda hidup dalam berbagai kelompok masyarakat yang majemuk dengan menampilkan ciri khas, ya, tentunya ciri khas yang dalam konteks kemasyarakatan adalah ciri khas yang bisa saling menghargai, ya, toleransi dan sebagainya, ya. Nah, pandangan hidup juga
bisa berasal dari tadi sudah saya katakan Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, berarti orang yang hidup dalam masyarakat ya, dalam konteks sosiologi, dia menghargai toleransi ya sesama agama yang dimilikinya, tentunya dengan menampilkan peran-peran yang baik ya, yang tidak saling menghargai, saling saling apa ya, saling tukar menukar ya, juga dalam konteks ideologi. Nah, kalau pandangan hidup tadi soal agama tadi ya, perilaku. Kalau Manuela, kalau dalam ideologi seperti apa? Perwujudan dari pandangan hidup bisa dilihat dari apa misalkan? Manuela dari mana berasal? Dari Papua, Bu. Nah, dari Papua ya, tentunya masyarakat Papua juga majemuk ya, punya norma-norma yang berbeda, berbagai suku, berbagai daerah, karena dalam konteks kebudayaan sudah pada awal saya kan kita memiliki 366 suku budaya ya, artinya semua kemajemukan itu harus bisa bersatu dalam konteks saling menghormati budaya masing-masing ya, lalu juga ada norma-norma yang harus dipatuhi ya. Manuela kuliah di Bandung ya, dengan membawa norma budaya dari Papua, tapi harus bisa berbaur dengan budaya-budaya Sunda ya. Nah, sehingga apalagi kuliah di di Unpas ya, sudah belajar budaya Sunda, Ya, sudah bisa terlalu, bahasa Bu. Sunda. Setik, Bu. Adik ya. Jadi ini sekarang tinggal sekarang tinggal di sana di Papua atau di Bandung? Bu, di Bandung. Oh, di Bandung ya. Nah, jadi udah tahu saeutik-saeutik Iya, gitu Bu. ya. Jadi itu ya. Jadi harus bisa berbaur ya. Harus saling bisa menghormati karena pandangan hidup juga bisa berupa ideologi. Ideologi itu apa? Pola berpikir, pikiran-pikiran ya. Tidak mungkin manusia yang kembar identik juga punya ideologi yang sama persis ya. Nah, setiap orang punya wawasan sendiri yang harus dihormati ya. Lalu unsur-unsur dapak, mana dapak? Dapak, Ya, Bu. dapak. Nah, dapak unsur-unsur pandangan hidup itu apa, Dafa? Mungkin salah satunya kepercayaan, Bu. Kepercayaan. Ya. Nah, jadi unsur pandangan hidup itu ada cita-cita, ada kebajikan, ada usaha, ada keyakinan ya, ada kepercayaan ya. Nah, jadi cita-cita semua orang juga harus punya cita-cita ya. Manusia yang tidak punya cita-cita adalah manusia yang tidak memiliki kemauan ya. Nah, jadi cita-cita, kalau kita punya cita-cita itu harus disimpan di yang paling atas. Kalau kita punya cita-cita jangan rendah-rendah ya. Cita-cita itu harus setinggi langit ya. Kalau Anda waktu kecil gitu ditanya cita-citanya apa, harus setinggi langit ya. Dan cita-cita itu merupakan keinginan, harapan, tujuan ya yang selalu ada dalam pola-pola berpikir masyarakat ya, sehingga unsur pandangan hidup itu menempel di cita-cita ya, lalu menempel juga di kebajikan ya. Kebajikan itu Dita bisa dilihat dalam perspektif apa, Dita? Selalu berbuat baik kayak teman-teman. Selalu berbuat baik ya. Lalu tentang apa lagi? Tolong menolong ya. Jadi dalam konteks kehidupan keberagaman ya, kemajemukan. Nah, ini juga pandangan hidup ya. Semua hal-hal kalau kita
kita dalam berbicara ilmu budaya dasar, ya, namanya ilmu, ya, konteksnya itu mulai dari keindahan sampai pada kematian, berarti kalau ilmu itu semuanya berisikan kebajikan, ya, berisikan kebaikan, ya. Tidak ada ilmu yang yang mengajarkan di luar kebajikan, di luar kebaikan, ya. Indah itu baik, ya. Kasih sayang itu baik, ya. Pandangan manusia yang punya pandangan hidup itu adalah baik, ya. Gak ada ilmu, makanya kenapa ilmu budaya dasar itu dikatakan sebagai ilmu yang mendasari pola-pola bertingkah laku manusia di dalam masyarakat. Tingkah lakunya diajarkan dalam ilmu budaya dasar, bermasyarakatnya diajarkan dalam konteks sosiologi. Nah, supaya kita juga selalu ingat akan leluhur kita, menghargai manusia-manusia sebelumnya, kita diajarkan juga antropologi, ya. Jadi jelas perbedaannya. Kita belajar sosiologi untuk menerapkan apa? Untuk menerapkan ilmu budaya dasar, ya, agar dalam kehidupan berinteraksi, kehidupan bermasyarakat, kita bisa memiliki kaidah-kaidah yang seragam, pandangan hidup yang saling menghargai, ya. Ya, pokoknya tentang moral, tentang nilai, ya. Kebajikan itu tentang moral dan nilai, ya. Walaupun tadi Indonesia tidak bisa memiliki masyarakatnya memiliki moral dan nilai yang sama, ya, seperti Emanuela dari Papua punya norma dan nilai sendiri, ya, tapi juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana sekarang Manuela tinggal, yaitu di Bandung, di tataran tanah Sunda, ya. Nah, demikian juga dengan Dita, dengan yang lainnya, dengan Siti, ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu ada unsur selanjutnya yaitu tentang usaha. Karena ada unsur di dalam pandangan hidup itu ada unsur cita-cita, berarti harus ada juga unsur usaha, ya. Jodoh mah sudah ada di tangan Tuhan, tidak perlu kita mencari, diam saja di rumah, ya. Tidak demikian, rezeki sudah ada di tangan Tuhan, ya. Nah, kalau kita tidak cari, ya tidak tahu, ya, tidak akan datang sendiri langsung jatuh dari langit, ya. Berarti harus untuk mencapai cita-cita berarti harus ada usaha, ya. Ada usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia, ya. Nanti hasilnya serahkan kepada Sang Pencipta, ya, kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak usaha, lalu kita meminta, ya, tidak akan datang dengan sendirinya, ya. Makanya pandangan hidup juga adalah di dalamnya ada usaha, ada kerja keras, ya. Nanti kemarin sudah pada awal sudah dijelaskan, kan, ada pandangan hidup adalah untuk hari ini, hidup adalah untuk berkarya, ya. Jadi ada yang hidup untuk berkarya adalah apa? Dia mengusahakan kerja keras, ya, untuk berusaha, dipakai sekolah, ya, dipakai untuk makan, dipakai untuk semua keperluan hidup, ya. Nah, sehingga orang yang punya pandangan hidup yang kuat, orang yang punya pandangan hidup yang bagus, berarti orang yang punya cita-cita yang baik, yang tinggi, orang yang memiliki kebajikan, orang yang kerja keras, juga memiliki keyakinan, ya. Keyakinan seperti tadi saya katakan, usaha dulu, nanti serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu, ya. Nah, itu kepercayaan juga. Nah, lalu di sini ada pandangan hidup itu sebagai bangunan konsep, ya. Nah, ada 3 kemarin, kalau tidak Anda bisa lihat lagi, ya. Pandangan hidup itu sebagai bangunan konsep, ya. Nah, bangunan konsep itu seperti apa, ya. Nah, jadi pandangan hidup itu muncul dari
hal-hal yang secara terus-menerus dilakukan, terus-menerus diingat ya. Tadi saya harus jadi sarjana 3 tahun setengah ya. Apapun kondisinya sekarang, mau belajar offline, mau belajar online, saya tetap semangat ya. Toh mau online mau offline, prosedur kuliah tetap berjalan ya. Nah ini jadi sehingga kami juga dari pihak fakultas, pihak prodi terus mengupayakan bahwa ilmu-ilmu yang Anda harapkan dari Anda kuliah di ilmu kesejahteraan sosial itu tersampaikan dengan baik ya. Hanya bedanya tadi Anda harus agak jangan di tingkat perguruan tinggi ya, dimulai dari TK, SD juga akhirnya belajar mandiri gitu ya. Nah, seperti nanti yang diharapkan dari program MBKM ya, programnya Menteri sekarang ya, Mas Makarim ya. Nah, kita juga termasuk prodi yang Nah, ini Nanda KS, Nanda dari KS, Infokom. Halo, Nanda. Ya Bu. Nanda dari mana Nanda? Lagi di jalan. Lagi di jalan, di rumah ya. Kelihatan di rumah. Lagi mau berangkat. Ke Bandung, di Bandung. Enggak. Di Cianjur Bu, mau ke Ciranjang. Oh gitu, ya kuliah dulu atunya Nandanya. Ya, siap. Ya gitu ya. Jadi ini tapi Nanda mau pergi. Jadi langkah-langkah pandangan hidup yang baik ya, itu ada beberapa proses ya. Tadi lewat proses belajar ya, manusia tidak ada yang lahir langsung bisa lari ya, tidak ada manusia yang lahir langsung bisa bicara ya, tapi melalui proses belajar. Nah demikian juga dengan pandangan hidup ya, pandangan hidup dibangun oleh siapa? Oleh lingkungan, oleh kelompok di mana kita ada ya. Bu Umu sudah menyampaikan ada in group ya, di dalam kelompok itu ada out group, ada informal group, ada formal group ya, ada kelompok oposional, ada kelompok volunteer ya, ada berbagai macam kelompok dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sanalah kita belajar tentang pandangan hidup ya. Jadi pandangan hidup tidak lahir dengan sendirinya ya. Manusia di karantina hidup di kamar seorang diri berminggu-minggu, bertahun-tahun, dia akan punya pandangan hidup yang abnormal ya, karena dia tidak melihat, tidak mendengar ya. Jadi pandangan hidup itu diperoleh dari hasil sosialisasi, asimilasi ya, akulturasi. Nah, itulah maka lahirlah konsep-konsep pandangan hidup ya. Akulturasi, asimilasi ya, sosialisasi. Nah, itulah yang membangun konsep-konsep berpikir manusia tentang kehidupan ya. Maka muncullah pandangan hidup, ideologi ya. Makanya kalau belajar kebudayaan, mudah mana belajar kebudayaan fisik atau kebudayaan non fisik ya. Yang lebih sulit adalah belajar, misalkan Anda disuruh dengan diberi mentor, Anda suruh merakit satu buah handphone ya. Mungkin 1 minggu Anda bisa paham, bisa mahir ya. Anda bisa membuat ya satu produk. Tapi kalau ideologi lahirnya, berkembangnya, besarnya itu dalam waktu yang lama ya, sehingga langkah-langkah yang biasa ada dalam konteks lingkungan kepandangan hidup, kita harus mengenal dulu ya.
Asimilasi kan terjadi saling mengenal dulu ya, akulturasi juga sama. Sudah mengenal, mengerti ya. Jadi jangan bertindak, berbuat tanpa Anda belajar dulu ya. Anda silakan mahasiswa menyalurkan aspirasinya, ikut berdemo misalkan. Silakan saja, tapi Anda harus tahu ya apa yang mau disuarakan oleh Anda, jangan ikut-ikutan gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ada langkah mengenal, sudah mengenal Anda harus mengerti. Kalau sudah mengerti Anda harus menghayati. Sudah menghayati harus meyakini ya. Sudah meyakini harus mengabdi dan harus mengamankan ya. Harus mengamankan, jangan ada yang jadi provokator ya. Nah, gitu. Jadi itulah bagaimana langkah-langkah hidup menjadi pandangan hidup dari tadi, langkah-langkah tadi menjadi sebuah kerangka berpikir manusia dalam konteks yang logis ya. Karena Anda sudah dikenalkan, disuruh mengerti, sudah mengerti, menghayati, meyakini dan seterusnya ya. Nah, dalam pembahasan tentang pandangan hidup ya, di dalamnya kemarin saya memasukkan tentang struktur konsep tentang kehidupan ya. Ada 5 struktur konsep yang dibangun dalam pandangan hidup ya. Ada struktur konsep tentang kehidupan, ada struktur konsep tentang dunia, ada struktur konsep tentang manusia, ada struktur konsep tentang nilai dan moralitas ya. Nah, Salsa bagaimana mengembangkan konsep pandangan hidup konsep pandangan hidup tentang kehidupan. Contohnya seperti apa, Salsa? Struktur konsep tentang kehidupan, bagaimana Salsa memaknai konsep tentang kehidupan. Ada dalam ranah pandangan hidup ya. Nah, menurut Salsa Bila, konsep struktur konsep tentang kehidupan itu apa? Bagaimana Salsa menggambarkan bahwa ada di dalam dunia ini, di dalam wujudnya manusia mengartikan konsep struktur konsep tentang kehidupan. Ya, Salsa. Yogi, ganti sama Yogi. Oh, sama Yogi. Mana Yogi? Aku, Bu. Ya, Yogi. Gimana menurut Yogi struktur konsep tentang kehidupan itu? Kalau menurut saya, pandangan hidup kayak misalnya berasal dari agama gitu, Bu. Itu kan pandangan hidupnya itu struktur mutlak. Konsep ya, struktur konsep tentang kehidupan. Jadi kalau dari agama itu kan pandangan hidupnya mutlak, kebenarannya gitu, Bu, di kehidupan nyata. Terus? Tuh sama satu lagi kayak misalnya ideologi, kan ideologi disesuaikan dengan kebudayaan sama norma-norma apa ya, norma-norma pada negara yang kita tempati gitu, Bu. Ya, jadi struktur konsep tentang kehidupan itu adalah bangunan pola berpikir ya, bagaimana manusia memaknai tentang kehidupan ya. Kan tempo hari sudah dijelaskan, hidup ini susah, tapi manusia wajib berikhtiar ya. Nah, makna-makna konsep tentang kehidupan yang menjadi bangunan konsep pemikiran manusia, yaitu memaknai bahwa di dalam kehidupan itu ada konsep ikhtiar, ada konsep usaha,
ada konsep kerja keras ya, ada konsep kebersamaan, ada konsep tanggung jawab. Itu yang kemarin sudah saya tugaskan ya. Ada konsep tanggung jawab, ada konsep dalam kehidupan itu tanggung jawab, kebersamaan dan yang lainnya ya. Nah, ada juga Hairil, Walid, mana Walid? Bagaimana menurut Walid tentang konsep struktur konsep tentang dunia? Walid, mana Walid? Walid. Rivaldi, mana Rivaldi? Nah, ini kayaknya dibuka tidur lagi ya. Elzan, Rizkia, mana Elzan? Iya, Bu. Nah, menurut Elzan, struktur konsep tentang dunia itu seperti apa? Ya. Struktur konsep tentang dunia dan sekarang ya, sebetulnya struktur konsep tentang dunia ini sudah sedemikian perubahannya luar biasa ya, yang dulu hanya angan-angan, yang dulu hanya imajinasi, ternyata manusia juga bisa menaklukkan dunia ya. Elzan, mana Elzan? Bu. Mana muka Elzan teh yang mana? Elzan Rizkia Putri. Putri apa putnya tuh? Putri. Putri, Bu. Maaf ya, Bu, sinyalnya di sini kurang bagus. Jadi susah gitu. Oh, Elzan orang Iya. mana gitu? Orang Majalengka, Bu. Majalengka mah bagus biasanya. Tapi di desanya, Bu. Jadi gitu. susah. Iya. Adiati, mana Adiati? Mungkin Adiati sinyalnya bagus. Silakan Adiati, bagaimana Adiati menjelaskan tentang struktur konsep tentang dunia. Iya, Ibu. Ya, yang mana Adiati? Nah, Adiati pernah ke kampus ya? Iya, Nah, bulan Oktober, Bu. kalau gitu ketemu ibu nggak? Enggak Enggak. ada siapa-siapa, Bu. Cuman satpam doang. Ya, nah, kalau mau ketemu ibu bisa ya, ada hari Senin, Rabu dan Jumat ya. Nah, coba menurut Adiati bagaimana tentang struktur konsep tentang dunia dalam pandangan hidup ya? Struktur konsep itu belum tentu bisa jadi ilmu ya, bisa juga hanya hipotesis saja, bisa hanya wawasan saja, bisa hanya cita-cita saja ya. Nah, struktur konsep tentang dunia itu mengenai pandangan hidup seperti apa. Tadi kalau struktur konsep tentang kehidupan kan, bahwa harus ada usaha, ada tanggung jawab, ada kerja keras ya. Karena apapun keadaannya, hidup itu harus dijalani ya. Hidup itu harus punya makna ya. Nah, sekarang ada struktur konsep tentang dunia bahwa manusia itu dilahirkan ya untuk berpikir, berusaha, bahkan sampai menaklukkan dunia ya, dan terbukti kan Aditya, Ati atau siapa panggilannya? Adiati, Bu. Adiati ya. Bagaimana struktur konsep tentang pemikiran Adiati tentang dunia misalkan? Gimana ya, Bu? Tuhan menciptakan dunia ini untuk apa? Untuk
ditaklukkan oleh manusia ya. Untuk ditaklukkan oleh manusia dengan apa? Dengan ilmu dan teknologi. Buktinya apa? Manusia mampu hidup dan pergi ke bulan ya. Yang dalam pola pemikiran sederhana itu tidak mungkin ya. Tetapi ternyata manusia, Tuhan menciptakan dunia itu untuk ditaklukkan oleh manusia ya. Dengan apa? Dengan tadi ada usaha, kerja keras dan yang lainnya ya. Sehingga pandangan hidup itu kan tadi cita-cita. Oh, cita-cita saya ingin menaklukkan dunia ya. Saya ingin pergi ke bulan misalkan. Oh, nanti akan menciptakan kehidupan di bulan. Mungkin saja bisa terjadi, sekarang saja manusia sudah bisa pergi ke bulan ya. Nah, itu. Jadi itu pandangan hidup ya. Jadi kalau orang punya pandangan hidup jangan rendah-rendah. Orang punya cita jangan rendah-rendah ya. Kan cita-cita tidak harus beli ya. Cita-cita juga bukan tidak perlu minjam. Cita-cita adalah milik sendiri. Jadi kita boleh cita-cita yang tinggi ya. Nah, nanti itu ada struktur konsep. Lalu ada juga struktur konsep tentang apa lagi? Adiati? Gak apa-apa, adiknya ikut kuliah. Itu keponakan saya nggak mau diem, Bu. Nggak apa-apa, ikut kuliah ya sama Bu Yuyun ya. Adiati, Iya, Bu. ada struktur konsep apa lagi? Ilmu tadi kan udah, teknologi Ya, ada udah. kehidupan, ada dunia. Lalu ada konsep hidup tentang Bentar, Bu, bentar. nggak apa-apa ya. Dek, Ya udah aja. Sama yang lain. Tresna Prayoga, bagaimana, ada apa? Ada konsep apa lagi yang 5 struktur konsep bangunan konsep itu? Ya, mana Prayoga? Tresna Prayoga. Yuk. Ada konsep struktur konsep tentang kehidupan, struktur konsep tentang dunia, lalu struktur konsep tentang apa lagi? Bentar, Bu. Ya. Struktur konsep tentang moralitas, Bu. Tentang nilai dan moralitas. Seperti apa struktur konsep nilai tentang dan moralitas? Coba struktur konsep tentang nilai dan moralitas. Bentar, Bu. Baru bangun kenapa? Mati lampu di sini, Bu. Wah, mati lampu jadi nggak akan kelihatan ya tresnanya ya. Iya, Bu. Mati lampu, ini kan siang. Ya, Bu, saya dalam kamar. Oh gitu ya. Wah, jadi seneng kuliah online teh ya. Bisa gelap-gelap ya. Giselda mana Giselda? Gisel. Halo Gisel. Sok Gisel gantiin Tresna yang kegelapan. Apa yang dimaksud dengan struktur konsep tentang nilai dan moralitas? Gisel. Nah, Gisel juga tidak ada. Winata, mana Winata? Ya, Bu. Winata bukan wanita ya, Winata. Winata, ya. Mana mukanya yang mana Winata teh? Jadi dipanggilnya jangan Wina, Atta aja ya. Mana Winata? Iya, Bu. Mana atuh mukanya yang mana?
Ini ada Bu. Halo. Halo Bu. Nah, partisipannya kemana nih dari 44 jadi ini 38. Ayo. Bisa Ibu lihat muka Winata? Ya, ini Bu. Enggak kelihatan, Win. Jaringannya Bu jelek Bu. Wah, di mana emang Winata? Di dengklok Bu, tengah dengklok. Hah? Tengah dengklok. Rangkas, di Rangkas. Tengah dengklok. Ya. Karawang Bu. Ya, tapi yang jelas Ata paham ya apa yang dikatakan, sok suaranya aja tentang konsep, struktur konsep tentang nilai dan moralitas. Ya, jadi dalam pandangan hidup ya, yang dalam wujud perilaku itu tidak bisa lepas dari nilai dan moral ya. Kalau pada awal kuliah sudah waktu Zoom pertama sudah saya jelaskan kalau nilai itu berbicara apa, kalau moral itu berbicara apa ya. Winata, kalau nilai berbicara tentang apa? Ya, tidak ada suaranya. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Siapa sujud? Oh, nilai ada dari harga, makna, isi, dan pesan, Bu. Nilai, harga, makna, pesan. Kalau moral? Moralitas. Bahwa pandangan hidup harus punya moralitas. Oke, apa? Soal menambahkan moral. Ya, silakan. Dan siapa yang mau ngejawab, guys? Tidak. Sok, satu-satu ya, bergiliran. Moral berbicara apa? Kalau moral dari ukuran baik buruknya seseorang kayaknya, Bu. Kalau enggak dari baik atau buruknya apa ya, pribadi Ya, maupun sebagai masyarakat. Jadi orang yang memiliki pandangan hidup yang baik tentunya orang yang selaras perilakunya dengan nilai. Nilai itu berbicara, nilai itu adalah sesuatu yang punya makna ya. Nilai itu hal yang sesuatu yang berkaitan dengan usaha ya. Jadi kalau Anda mau punya makna, nilai yang bagus ya, berarti harus ada upaya-upaya untuk mengejar nilai-nilai tersebut ya. Nilai itu berkaitan dengan baik dan buruk ya. Wujudnya tetap perilaku manusia ya. Nilai yang baik dalam konsep ilmu budaya dasar adalah nilai-nilai yang ditampilkan dalam wujud perilaku kehidupan berinteraksi manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk lain, dengan binatang, dengan tumbuhan ya. Nanti karena ada konsep manusia juga tentang alam ya. Jadi moral berbicara tentang boleh dan tidak boleh ya, jelek dan bagus ya, itu boleh dan tidak boleh ya, nilai itu baik dan buruk ya. Nah, lalu ada struktur konsep tentang pengetahuan ya. Nah, kenapa Anda harus kuliah ya walaupun sedang dalam situasi seperti ini gitu ya. Jadi bahwa dalam kehidupan manusia ya, pandangan hidup juga akan diperoleh dari konsep-konsep tentang pengetahuan ya. Semakin tinggi ilmu pengetahuan akan tercermin dalam wujud perilaku manusia. Jadi proses akumulasi dari 5 struktur konsep di atas dalam pikiran seseorang tidak selalu berurutan ya. Oh, dari konsep kehidupan dulu, konsep dunia, manusia, nilai, moralitas, dan pengetahuan. Tetapi bisa muncul tadi dipengaruhi oleh
di mana manusia itu tumbuh dan berkembang ya. Dalam kelompok-kelompok seperti apa manusia itu mengembangkan pola-pola kehidupannya ya. Nah, sehingga kelompoklah, lingkunganlah yang lebih mendominasi dari pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ada yang disebut dengan prinsip manusia, prinsip alam, prinsip Tuhan ya. Nah, sehingga manusia ada karena alam ada. Manusia tidak bisa menjaga alam, alam punah, maka manusia juga dengan sendirinya akan ikut punah ya. Bagaimana juga prinsip tentang Tuhan ya. Jadi bagaimana prinsip tentang Tuhan itu akan diwujudkan dalam pola-pola kehidupan bernilai dan bermoral ya. Nah, ini demikian ya. Ada yang mau didiskusikan lagi? Silakan. Ini pandangan hidup. Nanti ada tanggung jawab. Kemarin yang terakhir adalah manusia tentang kematian ya. Nah, nanti ada 2 kali lagi pertemuan, mungkin 1 kali lagi nanti diisi dengan dengan kuis ya. Lalu ada 1 lagi nanti terkait akumulasi dari semua materi yang ada di dalam ilmu budaya dasar, dari mulai konsep-konsep tentang kebudayaan ya sampai kepada manusia dan kematian. Nah, kira-kira dari 3 materi ya, manusia dan pandangan hidup, manusia dan tanggung jawab, manusia dan kematian. Nah, ada yang mau didiskusikan dalam forum ini, silahkan. Ya, ada yang mau bertanya? Ini ada partisipan 46 ya. Ibu, kan tadi pandangan hidup baru 4. Ya. Pandangan hidup baru 4. Kan ada ya, lebih. Pandangan hidup tentang kehidupan, tentang dunia, tentang manusia ya. Nah, manusia, tentang nilai dan moral, dan tentang pengetahuan ya. Jadi ada 5 ya. Nah, tentang konsep hidup tentang manusia yang ini ada kerukunan ya, ada kasih sayang, ada cinta kasih ya, ada tanggung jawab dan sebagainya ya. Sehingga kemarin waktu awal Ibu tugaskan Anda suruh buat subsistem dari budaya ya. Itu sebetulnya akan dicerminkan, akan dituangkan dalam bentuk perilaku-perilaku yang boleh jadi ini masuk ke dalam konsep tentang struktur kehidupan, tentang dunia, manusia, nilai dan moralitas. Coba Anda bayangkan ya, kalau kita tidak memiliki struktur konsep tentang nilai dan moralitas, seperti apa kehidupan ya? Orang mungkin boleh nikah tanpa wali ya, ataupun mungkin manusia tidak perlu ada dalam hubungan manusia dengan manusia, tidak perlu ada pernikahan ya, semua seperti kaum barbar misalkan ya. Nah, makanya ada di dalam manusia itu ada nilai dan moralitas, mana yang baik, mana yang tidak baik, maka mana yang boleh dan yang tidak boleh. Nah, tentang struktur konsep pengetahuan ya, bagaimana mau manusia mau menaklukkan dunia ya, belajar nilai dan moral aja harus ada pengetahuannya ya, sehingga struktur konsep tentang pengetahuan itu bisa diperoleh lewat apa? Lewat pendidikan ya. Nah, jadi lewat pendidikan orang mau jadi pekerja sosial bisa saja misalkan dengan melalui
profesional itu kan diakui apabila ada jenjang pengetahuannya, ada jenjang pendidikannya, ya. Atau mungkin saja dulu tidak ada penjurusan-penjurusan, ya. Semua bisa masuk kuliah tanpa jurusan misalkan. Itu kan tidak memungkinkan karena apa? Karena orang itu punya keterbatasan, ya. Tidak semua menjadi tahu, ya. Dosen itu tidak semua tahu, yang namanya mahasiswa itu tidak semua tahu, berarti harus ada pengetahuan, ada bidang-bidang pengetahuan yang ingin ditekuni oleh siswanya, ya. Jadi struktur konsep tentang pengetahuan itu tadi, kejarlah cita-cita setinggi langit, ya. Dengan melalui apa? Dengan melalui pendidikan. Manusia harus berpengetahuan, ya. Kalau manusia tidak berpengetahuan, saya mungkin orang mencuri biarkan aja karena tidak tahu bahwa mencuri itu tidak boleh, ya. Berarti kan harus ada yang mensosialisasikan, oh ini ada nilai, ada norma gitu. Mencuri tidak boleh, maka hukumannya mencuri itu ada pasal-pasalnya, ya. Gitu. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi bangunan konsep pandangan hidup ini ada 5 struktur. Dan 5 struktur tadi secara akumulasi harus ada dalam setiap diri manusia, walaupun tidak harus berurutan, ya. Bisa saja dari pengetahuan dulu orang menemukan dunia, ya. Orang tahu tentang kehidupan itu dari pengetahuan, ya. Oh, orang menghargai manusia satu dengan manusia lain itu dari nilai dan norma, ya. Jadi tetapi struktur konsep itu ada dalam semua kehidupan manusia di dalam masyarakat, ya. Jadi kalau bicara ilmu budaya dasar adalah ilmu budaya yang ada di dalam masyarakat, ya, yang mendasari kehidupan masyarakat. Implementasinya seperti apa? Itu ada di sosiologi, ya. Bagaimana nanti struktur bangunan konsep ini terapkan dalam konsep kelompok sosial, ya. 5 bangunan konsep struktur konsep ini Anda tuangkan dalam sistem stratifikasi sosial, dalam sistem kepemimpinan, ya. Nah, jadi sehingga manusia itu punya arah, ya, punya tujuan, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, misalkan dalam stratifikasi sosial, ya, dalam kehidupan masyarakat, belajar sosiologi berarti belajar masyarakat, ya. Belajar juga tentang stratifikasi, ya. Kenapa Anda harus memiliki pengetahuan yang tinggi? Agar Anda ada di strata atas, ya. Nah, kalau di strata atas, maka banyak fasilitas yang Anda akan peroleh. Misalkan dengan kekuasaan, dengan pendidikan Anda bisa dapat kekuasaan, dengan pendidikan Anda bisa dapat harta, ya. Dengan kekuasaan Anda juga bisa mendapat apa? Penghormatan, ya. Nah, jadi dalam struktur masyarakat itu, dalam struktur sosial, masyarakat akan dihargai apabila dia memiliki kelima konsep ini, ya. Bangunan konsep tentang pandangan hidup, ya. Manusia dihargai oleh manusia bukan karena kayanya, kalau bukan karena dia berpangkatnya, tapi karena manusia tadi secara nilai dan moral dia memiliki kelebihan daripada orang lain sehingga dia disegani. Siapa dia? Pemuka agama, ya, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, jadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dia sekolahnya tidak tinggi, ya, tapi dia memiliki, ya, struktur konsep yang lain, misalnya tentang nilai dan moralitas, ya, tentang kehidupan. Nah, itu seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya selain Dita? Terima kasih Dita, pertanyaannya bisa membuka wawasan bagi yang lain. Ya, siapa lagi? Immanuel yang ada di Bandung, silakan Immanuela. Nggak ada Bu, udah cukup
cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Nah, jadi emang dari SMA-nya di sini apa dari sana? Iya Bu, SMA-nya dari sini. Dari Bandung juga. Nah, jadi udah toslami di Bandung ya, berarti sudah pinter bahasa Sunda ya. Tinggal daerah mana? Daerah Pajajaran Bu. Daerah Pajajaran ya. Biasanya ada komunitasnya ya dengan rekan-rekan ya. Nah, dulu saya juga punya tetangga ya, komunitas orang Irian ya. Nah, gitu. Banyak juga alumni ya yang berhasil di sana ya. Yosias, nah Yosias sekarang sudah S2, kemarin dari STKS ya, dia sudah jadi PNS di sana ya. Nah itu juga dari sana dia pintar sekali ya. Dia bisa pandai bergaul ya, pokoknya nanya Yosias itu semua orang tahu ya. Dia mahasiswa berprestasi. Assalamualaikum Ibu. Ya, Ibu. Yai Muhammad. Yayang. Oh, Yayang, kumayang, gimana Yang? Gini Bu, ini teman-teman maaf yang izin bertanya dulu sebentar. Jadi kan tadi ada di konsep apa itu nilai dan juga moralitas gitu. Nah, ada bagian dari moralitas. Nah, moralitas itu tadi Yayang nyangkutin sama akal Bu. Nah, kalau akal dan juga moralitas itu ada perbedaannya nggak Bu? Ya, nilai dan moralitas tentunya sangat dekat ya, bahkan tidak bisa dipisahkan dengan akal ya. Munculnya nilai dan moralitas tentunya ini dari akal budi pekerti manusia ya. Manusia memiliki akal berarti manusia yang memiliki nilai moralitas ya. Manusia yang punya akal berarti dia punya wawasan berpikir yang bagus, maka dia akan menggenggam pengetahuan, akan menggenggam dunia ya. Dia tahu juga bagaimana menempatkan diri dengan manusia yang lain itu dengan akal ya. Jadi cita-cita bisa dicapai oleh manusia yang punya akal ya. Moralitas apalagi dengan moralitas. Akal itu menempel di dalam nilai dan moralitas ya. Manusia yang tidak punya akal berarti pandangan tentang nilainya jelek ya. Dia bisa saja menghalalkan segala cara gitu ya. Jadi akal itu merupakan konsep atau struktur konsep yang sebetulnya bukan hanya ada dalam nilai dan moralitas, tetapi ada di dalam 5 bangunan konsep struktur konsep yang ada di dalam pandangan hidup ya Yang ya. Jadi nggak mungkin juga manusia memaknai kehidupan tanpa akal ya. Manusia bisa menaklukkan dunia tanpa akal ya. Nah, contohnya yang mudah saja tentang akal yang kaitannya dengan kehidupan ya. Coba misalkan di hadapan Yayang itu ada sebuah pohon yang tinggi menjulang ya, dan ada buahnya, tapi buahnya itu ada di dahan yang paling tinggi, ada di ranting. Untuk memperoleh buah itu bisa cukup dilihat dari bawah saja, lalu buah itu akan turun dengan sendirinya. Seperti itu nggak ya? Oh enggak Ibu, kayaknya mah kan harus pakai, aduh gimana ya caranya untuk ngambil ke atas. Nah, disitu teh yang pasti mikir Bu, pasti oh ya gitu pakai itu teh yang tadi apa akal gitu ya. Nah itulah makanya dengan akal lah manusia bisa menaklukkan dunia, dengan akal lah manusia bisa memaknai manusia lain ya. Pokoknya dengan akal kalau misalkan kita mau kompetisi dengan manusia lain kan, akal nilai moralitas yang jelek tentunya dia akan mengambil cara-cara yang jelek ya. Tapi kalau akalnya bagaimana kita berkompetisi dengan manusia lain dengan menggunakan akal dan
akal yang menerap, yang menempel di dalam nilai dan moralitas yang baik, tentunya dengan kompetisi yang jujur ya. Nah itu. Jadi dalam kehidupan manusia itu juga tidak mungkin ya orang misalnya yang tadi orang yang tidak memiliki akal, dia tidak akan memaknai apa itu perubahan sosial ya. Jadi ada di dalam proses perubahan sosial nanti mungkin di dalam konteks sosiologi sudah diajarkan juga oleh Prof. Umu ya, bahwa manusia berkembang, manusia maju itu karena ada konflik ya. Jadi konflik juga punya makna dalam konsep tentang kehidupan. Manusia tidak mungkin tanpa akal menaklukkan dunia. Dengan menaklukkan dunia maka terjadilah perubahan sosial. Cuma tadi ya dalam konsep sosiologi ada asosiatif dan ada yang disosiatif. Tidak semua yang disosiatif adalah jelek ya. Karena dengan adanya disosiatif maka ada perubahan ya. Jadi dunia ini maju ya, menjadi seperti sekarang. Bisa lihat Anda bangunan menjulang tinggi, bisa lihat jalan-jalan yang luar biasa ya, perubahan infrastruktur yang luar biasa itu karena ada akal ya. Nah itu, tanpa akal kita tidak akan berubah gitu ya, tidak akan mengalami perubahan, kita tidak akan bisa bersaing ya. Bagaimana caranya kita bersaing kalau kita tidak punya akal yang baik ya? Tentunya akalnya yang baik, jangan akal yang tidak baik. Kan korupsi itu akal hasil dari akal yang tidak baik. Bagaimana caranya supaya kita cepat kaya? Bagaimana caranya kita menaklukkan kehidupan ini supaya kita hidup senang sendiri kan? Nah, tentunya tadi ya, manusia berakal tidak mungkin manusia berakal dia korupsi ya. Manusia tidak berakal lah yang korupsi. Karena apa? Karena dia tidak tahu tentang konsep nilai dan moralitas. Itu yang ya, paham nggak? Ya Ibu, paham Ibu, makasih banyak Ibu. Ya gitu ya. Yang sudah pernah beraktivitas di kampus? Yang belum tahu kan kampus Yayang di mana Ibu? Belum. Lihat Ibu ya. Ya nggak apa-apa, ada waktu mah kan ada aktivis himpunan ya. Aktif di himpunan nggak? Oh Yayang belum Ibu, belum aktif. Belum ya, ya. Nanti pokoknya mudah-mudahan berdoa ya bahwa keadaan sekarang cepat berlalu ya. Unpas sudah menyediakan sarana prasarana yang luar biasa ya untuk mahasiswa angkatan 2020 ya. Anda disediakan ruang kuliah baru ya, dengan difasilitasi oleh LIP ya. Juga Anda bisa lihat sekarang ini baru mau di launching aulanya dengan menggunakan multimedia ya, seperti di bioskop ya. Nah, lalu juga seperti Anda juga sudah disediakan WC yang kelas hotel bintang 5 ya. Nah, jadi Anda masuk kampus itu walaupun tidak besar ya, tapi Anda difasilitasi dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Menurut saya luar biasa karena saya juga sering datang ke kampus lain ya, dan menurut saya bukan itu karena rumah saya, tapi memang Bapak Dekan sekarang dengan jajaran pimpinannya menyediakan fasilitas yang luar biasa supaya Anda nyaman berkuliah di KS Unpas ya, di Unpas ya. Jadi kalau misalkan Anda datang ke mall yang paling bagus ya, nah seperti itulah
toiletnya ya. Immanuel kan sudah dekat ya. Udah pernah ke kampus Immanuela? Nah, Bu. Nah, pernah ya. Nah, Anda keliling lah. Lalu fasilitas perpustakaannya juga sudah digital ya. Nah, jadi itulah bukan apa ya, hanya sayang ya. Nah, ini kesempatan ini mudah-mudahan bisa cepat kesempatannya bisa Anda datang ke kampus ya. Nah, jadi Anda bisa kuliah dengan fasilitas ruangan ber-AC ya, double AC ya, nggak akan haredang ya Immanuel ya. Pokoknya kuliahnya sejuk ya, dengan fasilitas yang lain ya. Nah, ini baru dipasang hari ini tanggal 9 Januari, ini baru mau launching ya. Aulanya yang pakai nanti seperti layar seperti di bioskop ya. Pokoknya seperti itulah ya. Berdoa saja supaya kondisinya bisa memungkinkan. Tapi kalau yang dari Bandung, misalkan datang minta, karena protokol kesehatan juga ketat ya di kampus, minta izin ke Satpam, saya mau keliling lihat-lihat ruangan kuliah gitu ya. Nah, itu bisa ya. Nah, tapi bergiliran ya. Yang masuk nanti Satpam yang mengizinkan ya. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan ini, tapi yang pembahasan yang lain tentang manusia dan tanggung jawab, manusia dan belajar tentang kematian ya. Karena suka atau tidak suka ya, mau atau tidak mau, nah itu harus kita siapkan sebagai manusia ya. Bagaimana cara kita menyiapkan agama apapun untuk pulang ya. Nah, pulang ke asalnya ya, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, itu ya. Nanti untuk semester 2 habis mata kuliah ini, semester ini Anda UAS ya. Setelah UAS untuk semester 2 Anda paket mata kuliah ya. Itu sebentar ya. Karena Anda sekarang juga udah ada di struktur yang baru, nanti akan saya sebentar. Jangan ditutup dulu ya. Ini mata kuliah untuk semester 2. Nanti bisa dilihat juga di di sistem ya. Nah, semester 2 yang untuk angkatan ini mata kuliahnya ada filsafat ilmu, ada kewarganegaraan, ada Islam untuk disiplin ilmu. Ini bagi agama yang non Islam ya. Nanti ada pengganti. Lalu pengantar administrasi, ada ilmu kesejahteraan sosial, pengantar ilmu kesejahteraan sosial, ada bahasa Inggris lanjutan ya, kesejahteraan sosial, ada sistem ekonomi, ada sistem budaya Indonesia. Nah, mata kuliah ini, mata kuliah SSBI, sosiologi, antropologi, itu sebagai pengantar untuk mata kuliah sistem sosial budaya Indonesia ya. Jadi pengantarnya sudah diberikan, dan ada tingkah laku manusia dan lingkungan sosial, ini psikologi ya, lebih ke psikologi. Itu ada 21 SKS ya. Nah, jadi bagi mahasiswa semester pertama ya, ini untuk angkatan 2020 ada 21 SKS ya. Nah, itu boleh ambil Anda semuanya ya. Satu paket ambil 21 SKS. Jadi
hasil IPK-nya yang kurang dari semester 1 ya, itu masih diberi kesempatan untuk mengambil satu paket ya, yaitu 21 SKS. Nah, nanti setelah 21 semester 3, nah Anda akan diatur ya, tergantung dari IPK Anda. Nah, kalau IPK-nya kalau 21 itu kan karena semester 3 ini harus hati-hati ya nanti, karena semester 3 itu 24 SKS. Berarti di semester 1 2 nanti kalau di IPK kan ya, dikumulatifkan, Anda harus punya IPK 3 minimal. Ya. Jadi IPK 3, maka nanti di semester 3 Anda bisa ngambil 24 SKS. Gitu ya. Jadi lebih cepat kuliahnya ya, lebih cepat kuliahnya nanti, karena nanti di semester 5-6 Anda sudah boleh magang ya, boleh kuliah nanti dengan ditawarkan ya, kita punya UMS Malaysia dengan STKS dengan UIN Sunan Kalijaga ya. Nah, kalau dengan UIN karena muatannya itu juga diseleksi ya, diseleksi. Nah, itu saja mungkin ya. Jadi ada mata kuliah semester 1 yang merupakan pengantar untuk mata kuliah semester 2 ya. Tapi semester 2 boleh ambil 21 mata kuliah. Ini kurikulum MBKM ya, kurikulum yang kemarin kami sesuaikan dengan Kemendikbud ya, dengan Kemendikbud ya gitu. Itu saja mungkin, kalau tidak ada, terima kasih waktunya ya Immanuela dan teman-teman ya yang sudah hadir di mata kuliah Ilmu Budaya Dasar. Nanti saya lihat ada 2 kali lagi materi ya. Nanti di pertemuan ke-14 ya, Anda harus ngisi ini. Anda harus ngisi ini ya, kepuasan mahasiswa terhadap proses belajar daring ini ya, untuk setiap dosen ya. Jadi ada form ya, isian untuk Anda isi, tapi nanti di pertemuan ke-14 ya. Itu. Tapi nanti tetap saya ngasih materi ya, karena dosen kalau lagi offline ya, kalau offline itu 2 kali mahasiswa boleh nggak masuk ya, artinya boleh ngajar nggak ke kelas tapi diberi tugas terstruktur keluar ya. Tapi kalau dengan online sekarang ya, dosen itu wajib mengupload materi sebanyak 15 pertemuan ya. 16 kan ujian ya. Kemarin yang ke-8 kan UTS ya. 16 ke itu. Jadi wajib ngisi, dan Anda juga wajib hadir. Hadirnya ya tadi tinggal upload materi saja ya. Gitu. Kecuali ada kita perjanjian Zoom ya. Zoom itu dosen harusnya setelah UTS, sebelum UTS 3, setelah UTS mau ke UAS 3. Nah, saya baru 2 kali ya, tapi tidak harus juga 3 karena ada juga yang bentrok ya dengan mata kuliah yang lain kalau Zoom itu ya. Misalkan mata kuliah saya ada yang bentrok dengan Bu Hani. Jadi kalau saya Zoom berarti Bu Hani enggak gitu ya. Nah, itu juga perlu dipahami ya tentang ini. Dan kendalanya tadi seperti teman-teman ya, ada yang bagus jaringannya, ada yang enggak gitu ya. Tapi minimal saya berusaha untuk memberikan fasilitas pengajaran ya kepada mahasiswa sesuai dengan tugas-tugas saya ya. Itu saja. Kalau ada kendala apa-apa itu bisa lapor ke prodi ya, ke saya atau ke Bu Hani. Itu saja. Mangga, ini partisipan yang 54, terima kasih Manuela sudah dengan setia ya menampakkan mukanya ya, tidak nama saja. Makanya sebetulnya
saya tidak tahu yang namanya saja ada, orangnya ada atau enggak. Nah itu ya, nah itu jadi Anda sudah fair ya memperlihatkan mukanya ya. Nah itu ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud ya, dan pangestu sujud ya, silakan lip saja ya. Ya, mangga, selamat siang. Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.